inilah kita mengembangkan kreativitas diri kita untuk bercocok tanam. Jangan malu kita untuk disebut sebagai petani, karena petani sekelas Jakarta itu adalah petani-petani keren, petani-petani milenial, yang memang petani itu tidak harus kotor. Petani bisa menggunakan dengan teknologi atau dengan teknik-teknik lain. Petani tidak harus bermainan lumpur, seperti saya, petani keren yang sudah mampu menumbuhkan 90 jenis di ibu kota. Hamparan kebun anggur ini berada di tengah permukiman ibu kota Jakarta. Di lahan seluas 400 meter persegi inilah tumbuh subur puluhan varietas anggur. Namun siapa sangka, kebun yang hijau kini dulunya merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Ialah Yatno, sosok yang sukses menyulap lahan sampah menjadi kebun anggur yang subur di tengah hiruk-pikuk kota. Yatno berjuang mendirikan kebun anggur di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini pada 2018. Di kebun anggur yang dinamainya Kebun Imut Sinakal inilah Yatno mencurahkan waktu, tenaga, dan cintanya. Tak kenal waktu, Yatno merawat tanaman anggur sejak bibit hingga berbuah. Pertama, lahan ini lahan terbengkalai ya, lahan yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Ini dulu tempat pembuangan sampah, artinya bukan tempat pembuangan sampah umum, tapi karena memang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sini, kita berizin ke kelurahan, diberikan izin untuk dijadikan lahan produktif lah. Yatno sengaja memberi nama kebunnya dengan nama Kebun Imut Sinakal karena mengandung sejumlah arti. Imut yang berarti mungil karena kebun ini hanya memiliki luas 400 meter persegi. Sedangkan Sinakal berarti sigap, niat, dan berakal. Harapannya siapapun yang datang dan keluar dari kebun ini memiliki ilmu bertani yang mumpuni. Sebelum berkebun anggur, pria 41 tahun yang akrab disapa Yatno Gondrong ini bergelut dengan kerasnya kehidupan ibu kota. Pria tamatan sekolah dasar ini pernah berprofesi sebagai petugas keamanan di kawasan Kelurahan Malakasari. Tuntas 4 tahun menjadi petugas keamanan, deru jalanan ibu kota selanjutnya digeluti Yatno sehari-hari selama bertahun-tahun. Bekerja menjadi petugas PPSU atau Pasukan Oranye dilakoninya selama 6 tahun terakhir. Yatno mengemban tugas sebagai pemotong dahan pohon di dalam Pasukan Oranye Kelurahan Malakasari. Saya di Komplek Malaka nih ya, namanya Komplek Malaka RW 6 ini saya dulu pernah menjadi security komplek selama kurang lebih 4 tahun. Lalu ada ada lowongan menjadi PPSU atau Pasukan Oranye. Saya coba daftar, ternyata alhamdulillah diterima sampai sekarang. Bertani menjadi jalan hidup yang dipilih Yatno demi mengubah nasib. Yatno juga berkeinginan mengubah cara pandang bertani di masyarakat yang selama ini identik dengan pedesaan. Anggur dipilih Yatno sebagai tanaman yang ia kembangkan. Yatno melihat anggur sebagai tanaman yang indah, memiliki umur yang panjang, dan memiliki nilai konsumsi tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman sayur yang pernah ia kembangbiakan sebelumnya. Awal mulanya kita tanam sayur-sayuran, Kak. Tanam sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, oyong, pare. Lalu saya berpikir bagaimana caranya supaya di kebun ini ada satu pohon atau beberapa pohon yang artinya bisa menggantikan posisi sayuran tersebut yang sekali tanam berusia panjang. Maka saya pilih anggur.
Yatno lantas mempelajari anggur lewat diskusi dengan petani-petani anggur yang lebih berpengalaman dan belajar secara otodidak. Dari 2 cara tersebut, Yatno berhasil menanam dan mengembangkan setidaknya 90 varietas anggur dari berbagai negara di kebunnya. Untuk anggur saya belajar pada kawan-kawan yang memang sudah lebih dulu giat di tanaman anggur. Selebihnya saya mempelajari karakter-karakter anggur, bagaimana cara okulasi atau cara penggraftingan, cara otodidak aja Kak. Kita coba-coba gitu. Alhamdulillah berhasil. Dari apa yang bisa saya coba itu sekarang sudah alhamdulillah banyak diikuti oleh orang lain untuk proses mempercepat pembibitan. Yatno bersama istri dan 2 anaknya juga tinggal di sekitar lahan kebun anggur ini. Saat awal mendirikan kebun anggur, Radinem istri Yatno bercerita, Yatno rela menjual satu-satunya sepeda motor yang ia dan keluarganya miliki demi membeli bibit anggur. Ya, kalau untuk beli bibit apa tuh modal ya. Jadi pada waktu itu anak ini lagi PKL, motor cuma satu-satunya. Baca buatin PKL anak. Ya tahunya dijual sama suami buat ya itu untuk beli pupuk, beli apa namanya ya apa bibit-bibit gitulah gitu. Jadi pas anak pulang PKL, mama motor aku mana katanya gitu. Ya dijual mas. Untuk apa kata anak nih, cerita anak ini nanya nih. Ya itu untuk beli bibit sama buat ini keperluan di kebun inilah gitu. Terus saat itu respon ibu seperti apa? Ya sedih nggak sedih. Ada sedihnya juga karena kan buat transportasi anak ke sekolah. Tapi ada rasa ininya juga karena kan buat ini juga apa namanya buat modal ke ya untuk kedepannya sih ya alhamdulillah. Menuai hasil hari ini tak diraih Yatno dan keluarganya dengan mulus. Lika-liku dan pengalaman pahit harus dilaluinya, terlebih di saat kebun anggurnya tak tumbuh subur. Kalau di titik terendah ya itu apa namanya yang kemarin bilang katanya harus adalah orang itu ngaku-ngaku mana Pak Yatno tolong ya katanya 1 kali 24 jam apa namanya temuin saya yang punya tanah gitu. Jadi sekarang ini ya banyak lah Mbak yang ngaku-ngaku gitu pas lagi begini. Ada aja yang kayak kemarin aja ada yang minta uang apa namanya sewa. Ada yang minta uang sewa. Kalau untuk ini apa namanya modal apa kan sebenarnya kita sendiri Mbak. Nggak ada ini untuk modal. Walau banyak rintangan, Yatno dan keluarga bertekad bulat mengurus kebun anggur ini dengan berpegang pada izin resmi yang diberikan Kelurahan Malakasari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, jika seseorang memiliki hak atau izin usaha atas tanah atau kawasan, namun tidak digunakan, dimanfaatkan, ataupun dirawat sebagaimana mestinya, maka tanah atau kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah atau kawasan terlantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Sampai hari ini, Yatno menggunakan uang pribadi untuk mengelola kebun anggur Imut Sinakal. Yatno mengembangbiakan bibit anggur untuk dijual. Hasilnya ia gunakan untuk merawat dan mengembangkan kebun anggur. Sembilan 90 macam varietas anggur dari berbagai negara tumbuh subur di kebun anggur milik Yatno. Sebut saja anggur Coachella dan Jupiter yang berasal dari Amerika Serikat, anggur Galhat asal Rusia, dan anggur Dixon asal Ukraina.
Warga sekitar pun kerap berdatangan ke kebun Yatno. Warga yang datang ada yang mencicipi langsung buah anggur saat masa panen, ada yang belajar menanam anggur, hingga sekedar menikmati suasana kebun. Setelah kita tahu di sini ada kebun imut sinakal anggur ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Satu, kita sebagai pembelajaran pada para pemula yang kebetulan masa-masa pandemi ini menjadikan anggur sebagai alternatif untuk ketahanan pangan. Terus yang keduanya bahwa dengan adanya kebun anggur imut sinakal ini, kita menjadikan bahwa wilayah di sini sebagai pembelajaran kita untuk meneliti, menanam, dan menganalisa terjadinya kejanggalan apabila kita setelah masa tanam. Aduh, saya tuh paling suka ya, suka karena kita tuh pengen suasana hijau produktif ya, hijau produktif. Jadi kita perlu adanya, walaupun kita tinggal di perkotaan, kita perlu sekali adanya penghijauan ini, penghijauan lingkungan ya. Di samping hijau, produktif, itu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Bagi pengunjung yang ingin belajar mengembangkan tanaman anggur, Yatno akan turun langsung untuk mengajari proses pembibitan tanaman. Adapun cara untuk mengembangbiakan anggur antara lain cangkok dan grafting, atau menyambungkan dua jenis tunas batang anggur agar menghasilkan buah siap konsumsi. Nah, kalau untuk teknik mengembangbiakan anggur yang ada di sini ini menggunakan teknik apa saja, Bang? Ya, kita menggunakan teknik penggraftingan atau okulasi dari induk-indukan yang sudah berbuah di sini. Teknik Kita grafting. ambil ranting-rantingnya atau tunas-tunas yang sudah bisa kita okulasi, ini kita jadikan perbanyakan bibit. Ini untuk bahan bibit. Teknik grafting itu ya, Bang ya? Ya, ini yang sedang diokulasi atau penggraftingan. Ini proses penggraftingan untuk kita perbanyakan bibit dengan cara kita lakukan penyambungan atau okulasi seperti ini. Untuk teknik grafting sendiri ini apa step-step untuk bisa menggrafting tanaman anggur hingga bisa ditanam kembali begitu, Bang? Ya, di sini kita siapkan ya batang-batang anggur lokal untuk sebagai kita jadikan batang bawah. Ini perlu yang masih fresh ya, yang masih segar. Kita simpel ya, hanya kita kupas bagian kulitnya saja. Kulit batang begitu ya? Kulitnya sebesar ini entres ya, kita sebut entres atau ranting atau tunas yang akan kita sisipkan di sini. Seperti itu, seperti ini. Oke. Lalu ini kita sayat. Oh, ini varietas apa nih, Bang? Anggur apa? Kalau itu anggur lokal, Kak. Anggur lokal yang buahnya asam. Kalau ini? Kalau ini varietas Coachella atas Sugura 12, ini asal dari Amerika. Oke, jadi ini anggur lokal dan anggur asal Amerika begitu Iya, ya, Bang ya? ini kita sayat kedua sisinya. Terdapat bahan pelapis khusus untuk merekatkan dua batang jenis anggur dalam proses okulasi. Pelapis ini berfungsi untuk menjaga kelembapan lapisan dalam batang anggur agar kedua jenis anggur dapat tumbuh menjadi satu kesatuan tanaman baru. Setelah itu Kita lilit dengan plastik wrapping ya, Kak. Kita lilit. Bisa. Lalu untuk membungkus ini dia menggunakan bahan yang khusus. Ini apa ini, Bang? namanya parafilm untuk melindungi tunas ini supaya dia tetap terjaga kelembapannya.
untuk menjaga kelembapan. Nah, setelah selesai menyambungkan kedua tunas yang berbeda ini, lalu seperti apa Bang stepnya untuk bisa menanam kembali? Nah, ini selesai, kita lakukan perendaman di JPT, zat perangsang tumbuh, selama 1 sampai 2 jam. Zat perangsang tumbuh. Setelah itu kita lakukan penanaman di media tanam seperti di polybag. Batang anggur yang telah diokulasi kemudian ditancapkan pada campuran berbagai unsur media tanam. Unsur media tanam yang digunakan memiliki perbandingan komposisi masing-masing. Perbandingan ini berfungsi agar kesuburan tanaman tidak berlebih. Nah, di polybag itu komposisinya apa aja Bang? Komposisi media tanam untuk bibit anggur itu tanah gembur, arang sekam, dengan dicampur pupuk kandang yang sudah fermentasi. Artinya dia sudah memang sudah terurai pupuk kandang tersebut. Kalau yang masih baru jangan digunakan karena memang masih panas. Nah, itu perbandingan dari pupuk kandang lalu arang sekam ini berapa banding perbandingan berapa, tanah 1, sekam 1, pupuk kandang atau kompos itu setengah, Kak. Lalu kita aduk jadi satu, kita wadahkan ke media tanam seperti pot atau polybag, lalu ini bisa langsung kita tancapkan untuk berproses menjadi bibit. Itu untuk menjadi bibit ya? Ya. Dari bibit kemudian tumbuh menjadi pohon anggur ini kalau diakumulasi membutuhkan waktu berapa lama itu, ya, Bang Yatno? Dari bibit seperti ini sampai dia bisa berproduksi menghasilkan buah di usia 5, 6, 7 bulan sudah bisa dia berbuah, tergantung dari jenis yang kita okulasi atau kita grafting. Kalau ini dua varietas lokal dan dari Amerika ini butuh waktu berapa lama untuk bisa menjadi pohon anggur itu sendiri? Biasanya yang sudah kami lakukan penggraftingan atau pengokulasian dari sejak awal seperti ini sampai dia bisa menghasilkan buah itu di usia 7 bulan sudah bisa kita buah. Bibit-bibit yang dikembangkan Yatno ini juga dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain ke Pekanbaru dan Lombok. Yatno juga pernah mendapat pesanan dari Malaysia. Pendapatan dari penjualan bibit tak hanya ia simpan sendiri, namun ia alokasikan untuk mengelola keberlanjutan kebun anggur. Kalau untuk pendapatan di sini Kak, rata-rata kami hitung ya, ratanya itu sekitar 20 sampai 25 juta Kak. Di situ sudah ya cukuplah untuk menggaji karyawan, untuk biaya operasional kebun, itu cukup. Ada sisa sedikit ya saya tabung untuk mungkin berkelanjutan kebun ini nanti di lain tempat, itu aja. Dalam setahun, kebun anggur milik Yatno bisa memasuki masa panen sebanyak 2 kali. Namun hasil panen anggur tidak dijual oleh Yatno. Ia mempersilahkan siapa saja untuk datang ke kebun dan menikmati buah anggur aneka jenis secara cuma-cuma. Kebun anggur Imut Sinakal Yatno tak hanya menjadi lahan anggur biasa. Di kebun ini terbuka pula lapangan kerja baru seperti yang diterima Puriyati. Puri yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19 bekerja sebagai pegawai pembibitan anggur. Saya bekerja atau membantu di sini kisaran kurang lebih 2 bulan. Di sini saya sangat senang sekali bisa belajar, bisa bekerja, gitu kan, menghasilkan ya ekonomi saya bisa terbantu. Dan Bang Yatno ini adalah sepupu saya. Dan saya di sini belajar
mengurus semua bibit-bibit anggur di sini. Dan saya belajar terutama grafting, soal grafting. Dia membantu saya dan saya berhasil dalam membibit anggur lewat grafting ini. Ya, di saat sekarang ya, kemarin tuh ya alhamdulillah masalah ekonomi, di saat saya membutuhkan sosok seorang abang, hanya dia yang bisa membantu saya, merangkul saya itu, karena dia tertua di sini. Itu Bang Yatno ini tempat curhat saya, keluh kesah saya gitu. Pokoknya sangat membantu saya gitu orangnya. Bang Yatno ini orangnya pendiam tapi dia penyayang. Tak hanya bekerja menghasilkan uang, ilmu mengenai varietas tanaman anggur juga diperoleh Puri dari kebun anggur ini. Ia berharap ilmu yang diperolehnya bisa menjadi bekal hidup di kemudian hari. Dari kebun ini pula, berdirilah sebuah komunitas pecinta anggur bernama Komunitas Anggur Jakarta. Berawal dari obrolan santai para pengunjung kebun yang memang tertarik dengan tanaman anggur, komunitas ini telah berdiri selama setahun terakhir. Komunitas ini terdiri dari berbagai macam profesi, antara lain pengusaha, pegawai negeri sipil, hingga anggota militer. Jadi kebun Imut Sinakal yang lokasinya di Duren Sawit itu adalah cikal bakal terwujudnya komunitas anggur Jakarta. Jadi kita sering berkumpul di sini, terus kita berdiskusi gitu kan. Bagaimana kalau kita membuat satu komunitas? Nah, cikal awalnya dari sini. Setelah itu kita bentuklah komunitas anggur Jakarta dengan ketuanya Ahmad Patoni, saya selaku wakil ketua gitu kan. Komunitas anggur Jakarta itu menyatukan 5 wilayah, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Itu kita satukan, setiap wilayah kita bentuk satu koordinator wilayah. Program kantor berkebun yang dicanangkan, terutama yang dicanangkan oleh kantor Lemigas gitu, kita mendukung. Jadi nanti itu kantor-kantor yang akan berkebun itu kita dukung. Kita akan selain mengedukasi, kita mendukung juga bibit-bibitnya, terus medianya, terus personil yang akan merawat itu kita edukasi, ya, dari mulai pencampuran media tanam, ya, terus perawatan, bahkan sampai pruning, terus bahkan sampai panen. Pasca panen juga ada prosesnya yang harus ini kita berikan semuanya edukasi. Diharapkan itu yang mengelola, terutama mungkin karyawan, sudah bisa menguasai tentang anggur. Kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai anggur bersama komunitas berkembang seiring berjalannya waktu. Yatno bersama komunitas bahkan pernah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Ukraina untuk melaksanakan program penghijauan dengan menanam anggur di kebun Imut Sinakal. Kini, ia bersama komunitas tengah menggencarkan program menanam anggur di perkantoran. Program ini bertujuan mengajak siapa saja untuk bisa berkebun anggur di mana saja. Oke, Bang Yatno, urban farming menggunakan tanaman anggur ini seperti apa sih Bang kalau diterapkan di perkotaan? Iya, anggur itu tanaman yang artinya memang belum banyak dikenal sama masyarakat. Dengan adanya kita melakukan penanaman anggur ini, artinya sebagai sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bahwasanya anggur juga bisa menjadi tanaman hias yang artinya buahnya yang bisa kita nikmati sendiri dari pohon-pohon yang kita tanam. Oke, nah Bang, dengan urban farming menggunakan tanaman anggur ini, apa tujuan dan cita-cita Abang lewat tanaman ini agar pertanian dapat dikenal oleh masyarakat khususnya di perkotaan? Untuk anggur, sekiranya kita bisa swasembada pangan anggur untuk kedepannya, yang artinya tidak ketergantungan dengan negara-negara lain.
karena tanah kita adalah tanah yang subur. Di sini ada beberapa jenis anggur-anggur yang kita tanam yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa menghasilkan buah secara maksimal, dan ini menjadi pusat edukasi atau sosialisasi masyarakat sekitar sini. Lewat kebun anggur yang ia dirikan, Yatno berharap bisa menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak malu menjadi petani. Ayolah kita mengembangkan kreativitas diri kita untuk bercocok tanam. Jangan malu kita untuk disebut sebagai petani, karena petani sekelas Jakarta itu adalah petani-petani keren, petani-petani milenial, yang memang petani itu tidak harus kotor. Petani bisa menggunakan dengan teknologi atau dengan teknik-teknik lain. Petani tidak harus bermainan lumpur, seperti saya, petani keren yang sudah mampu menumbuhkan 90 jenis di ibu kota. Berkat Yatno, perubahan dan dampak yang luar biasa terjadi. Yatno adalah teladan untuk mau melangkah demi perubahan. Ketekunannya bertani anggur berbuah manis, tak hanya bagi dirinya, tapi juga untuk lingkungannya.